Perkenalkan, nama saya Altura Masatria Agung Aziz dari 2D4 Elektronika A tahun ajaran 2022. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang discrete Fourier transform atau biasa disingkat dengan DFT. Oke. Secara singkat, DFT ini adalah metode transformasi matematis sinyal waktu yang bersifat diskret, atau bisa dibilang tidak kontinu atau terbatas. Nah, DFT ini juga berhubungan erat dengan FFT. Nah, apa itu sih FFT? FFT itu kepanjangan dari Fast Fourier Transform, di mana itu adalah algoritma yang digunakan untuk melakukan transformasi terhadap DFT. Jadi, secara singkat, FFT itu cara untuk menghitung DFT secara lebih efisien. Nah, kita masuk ke materi DFT. Kita gambarkan dulu seperti ini. Oke. Sini kita tuliskan X0, X1, X2, Xn. Oke. Jadi nanti ini F didefinisikan di beberapa titik yang terbatas. Jadi dituliskan Xn karena discrete ya. Discrete kan bersifat terbatas. Jadi tidak unlimited, tidak kontinu. Kita tuliskan, kita simbolkan dengan Xn. Nah, yang kita inginkan hanyalah mengambil sampel dari titik-titik ini, dari X0 sampai dengan Xn. Dari sampel ini kita akan memecah data menjadi gelombang yang bisa yang akan dibentuk dari titik-titik tersebut. Hal ini sangat berguna untuk mengamati sinyal audio dan berdasarkan hasil pengamatan itu kita bisa lihat frekuensinya. Jadi kita bisa menganalisa lebih lanjut, misalnya untuk melihat apakah nada itu nada jenis bass ataukah treble ataukah mid. Nah, dari titik-titik yang kita dapatkan tadi kita simbolkan dengan F0 sama dengan Fn. Oke. Ini F0, F1, F2, Fn. Oke. Nah, kemudian dari fungsi F ini kita ubah menjadi koefisien yang menggambarkan gelombang tersebut, yaitu kita tuliskan seperti ini. F seperti ini. Nah, untuk mempermudah dalam penjelasan, mungkin kita sebut aja ini F topi. F topi 0, 1, 2, dan N. Oke. Jadi singkatnya, F topi ini adalah menggambarkan berapa banyak sih frekuensi pada gelombang ini dari range ini sampai ini. Jadi misalnya F0, F topi 0. Jadi range-nya itu ada di sini. Nah, titik ini adalah titik dari F0 ini. Sedangkan F topi 0 adalah dalaman titik ini, dari titik 0 hingga X0. Begitu juga dengan F topi 1, maka di sini adalah F topi 1, F topi 2. Oke. Dan seterusnya hingga titik terakhir. Oke. Nah, cara untuk mendapatkan F topi ini kita tuliskan seperti ini.
F topi K. K ini melambangkan koefisien ini ya, melambangkan koefisien, sama dengan sum dari I sama dengan 0 sampai dengan N-1 Fi kali koefisien pangkat min C pangkat min C 2pi I K per N. Jadi I melambangkan dari sini, K-nya koefisien. Nah, karena kita bisa mencari transformasi Fourier dari data ini, maka seharusnya kita juga bisa mencari data ini dari Fourier ini. Maka rumusnya adalah sebagai berikut. Fk sama dengan sum I sama dengan 0 N-1 F topi I E pangkat C 2pi I K per N. Nah, ini semua dibagi dengan 1 per N. Oke. Nah, di sini karena kita bisa mendapatkan dari nilai F0, F1, F2 ya, kita tuliskan F0, F1, F2 sampai dengan Fn, kita bisa mendapatkan nilai transformasi Fourier-nya dengan DFT, dengan metode DFT. F0 topi, F1 topi sampai Fn. Oke. Jadi artinya jika kita memiliki data F0, F1, F2, maka dengan melakukan transformasi Fourier discrete kita bisa mendapatkan transformasi Fourier-nya, yaitu F0 topi, F1 topi, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan kembali bahwa pada rumus ini terdapat kelipatan eksponensial, di mana E pangkat C 2pi dan per N. Oke, kita tuliskan E pangkat min 2pi C per N, di mana C di sini adalah bilangan imajiner ya. Jadi nilainya C adalah pangkat minus 1, akar minus 1 maksudnya. Dan ini didefinisikan sebagai frekuensi fundamental yang bisa kita tulis aja sebagai omega n. Nah, frekuensi fundamental ini yang membentuk gelombang seperti gambar di sini ya. Dari rumus transformasi Fourier ini terdapat frekuensi fundamental dan dikalikan dengan data yang kita miliki. Begitu juga dengan Fourier inverse-nya. Dia memiliki frekuensi fundamental dan data yang kita miliki. Jadi, kita bisa menggunakan omega n ini untuk menghitung matriks yang akan dikalikan ke data kita dan menghasilkan transformasi Fourier. Jadi kita tuliskan di sini aja. Oke. Sini. Oke. Nah, kita perhatikan, kita masukkan nilai omega n ini ke dalam tabel ke dalam matriks ini. Yang pertama kita lihat adalah ini. Kita masukkan nilai koefisiennya. Koefisien bernilai 0, maka K akan bernilai 0. Nah, di sini minus 2pi C per N adalah milik Wn. Maka yang kita perhatikan adalah I dan K-nya saja. Nah, K di sini sudah bernilai 0, maka secara otomatis semua ini akan bernilai 0. Nah, maka koefisien pangkat 0.
nilainya adalah 1. Nah, karena di sini nilai koefisiennya adalah 0 semua, maka otomatis semuanya bernilai 1. Oke. Kemudian koefisien bernilai 1, kita perhatikan di sini. Nah, I adalah bernilai 0, maka di sini pangkat 0 maka nilainya 1. Kemudian di sini kita lihat I bernilai 1, K bernilai 1, maka di sini adalah omega N. Kemudian di sini K bernilai 1, I bernilai 2, maka omega N pangkat 2. Karena di sini ibarat 2 dikali 1, maka pangkat 2. Omega N pangkat 2 maksudnya. Kemudian di sini bernilai omega N 2 N min 1. Oke. Kemudian koefisien 2 di sini tetap 1 karena I-nya bernilai 0. Kemudian sini omega N pangkat 2, sini omega N pangkat 4 titik omega N pangkat 2 N min 1. Oh sorry, yang ini harusnya hanya nih N min 1, karena di sini koefisiennya bernilai 1 dan untuk I-nya bernilai N min 1 karena tidak diketahui nilai akhirnya berapa. Oke. Kemudian di sini tetap bernilai 1 karena konstan. Terus di sini omega N pangkat N min 1. Kemudian di sini omega N pangkat N min 1 dikali 2. Nah, kemudian di sini omega N pangkat N min 1 pangkat 2. Jadi ini dari sini N min 1, dari sini N min 1. Jadi langsung aja ditulis pangkat 2. Nah, dari matriks ini kita bisa lihat lebih lebih sederhananya. Maka bentuknya agar lebih mudah diamati adalah sebagai berikut. Jadi di sini omega N dan di sini nilainya I sama dengan 0, I sama dengan 1, I sama dengan 2, terus saja I sama dengan 3. Kemudian di sini K sama dengan 0, K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3. Nah, kita perhatikan di sini omega N nilai pangkatnya adalah I dikali K. Nah, kita amati lebih lanjut apakah benar demikian. Di sini 0 dikali 0, maka 0 kali 0. Terus kemudian omega N 1 dikali 0. Terus omega N 2 dikali 0. Omega N 3 dikali 0. Nah, kita perhatikan semuanya dikali 0, maka otomatis nilainya adalah 1. Benar ya. Kemudian kita cek baris berikutnya. Omega N 0 pangkat ini 1, sorry. 0 pangkat 1 benar. Terus omega N 1 pangkat 1, 1 kali 1. Omega N pangkat 2 kali 1, omega N pangkat 3 kali 1. Kita perhatikan di sini 0 kali 1 adalah 0, maka nilainya 1. 1 kali 1 berarti omega N pangkat 1 yaitu omega N. Kemudian ini juga sudah benar. Terus kita teruskan lagi omega N 0 kali 2, omega N 0 kali 3, omega N 1 kali 2, omega N 2 kali 2, omega N 3 kali 2, omega N 1 kali 3, omega
omega n 2 kali 3, kemudian omega n 3 kali 3. Nah, kita tulis di sebelahnya, hasilnya akan lebih mudah diamati. Omega n pangkat 0, omega n pangkat 0, omega n pangkat 0, omega n pangkat 0, kemudian ini omega n pangkat 0, omega n aja, omega n pangkat 2, terus omega n pangkat 3. Ini omega n pangkat 0, omega n pangkat 2, omega n pangkat 4, omega n pangkat 6, omega n pangkat 0, omega n pangkat 3, omega n pangkat 6, dan terakhir omega n pangkat 9. Oke, jadi kita amati lagi lebih lanjut, sudah benar ya. Nah, kita lanjut ke latihan soal agar lebih bisa memahami konsep dari TFT ini. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal. Kita tuliskan N sama dengan 4. N sini mewakili sampel ya. Sampel yang kita pakai hanya 4, dimana isinya adalah 0, 1, 4, 9. Oke. Nah, di sini f-topi adalah f4, f. Oke. Nah, karena di sini datanya ada 4, sampelnya ada 4, maka nanti kita akan menggunakan matriks 4 kali 4. Nah, kita masukkan rumusnya adalah f-topi k sama dengan I0 sama dengan n-1 fi k terus pangkat c 2 pi ik per n. Oke. Nah, kita lihat di sini, kita keluarkan dulu omega sama dengan e pangkat negatif c 2 pi ik per n. Diketahui nilai n-nya adalah 4. Kita masukkan aja e pangkat min c 2 pi ik per 4. Maka e pangkat minus 2 minus pi per 2 kali c. Oke. Nah, kemudian kita gunakan formula dari Euler, yaitu ya, e pangkat minus pi per 2 kali c sama dengan cos pi per 2 minus c sin pi per 2. Ini hasilnya adalah 0 dikurangi c kali 1 sama dengan, kembali lagi, omega sama dengan minus c. Oke, sudah diketahui nilai omeganya. Kemudian kita masuk lagi ke matriks. Kita ketahui matriksnya di sini omega yang kita dapatkan tadi ya. Bentar. Yang kita dapatkan tadi omega n pangkat 0, omega n pangkat 0, omega n pangkat 0. Oke. Kemudian kita masukkan nilainya. Kita abaikan nilai n-nya ya.
Tadi kan kita sudah ketahui n-nya 4. Jadi di sini omega pangkat 0 kita tulis saja 1 1 1 1 1 1 1. Oke. Terus di sini kita tulis saja di sini biar lebih mudah. Kita tulis dulu omega 0 sama dengan 1. Omega 1 berarti nilai minus C. Kemudian kalau omega 2 bernilai minus 1, omega 3 berarti bernilai ini dikalikan ini berarti C. Omega 4 berarti minus 1 kali minus 1 1. Oke, tinggal kita masukkan omega berarti ini min C, omega 2 minus 1, terus omega 3 C, 2 minus 1 1 1 C 1 C. Oke, kita udah dapatkan hasil ininya. Sekarang kita masukkan ke sini ya. Maka F topi sama dengan matriks 1 1 1 1 1 C 1 C 1 min 1 1 min 1 1 C min 1 min C dikalikan dengan ini 0 1 4 9. Oke, hasilnya adalah sini 1 kali 0 1 kali 1 1 kali 4 1 kali 9 14. Kemudian 1 kali 0 ini kali ini min C, kemudian ini 4, terus ini 9 berarti min 4 plus 9C, oh sorry 8C. Oh biasanya C ditaruh di depan. Ini C 8, kemudian ini tidak ada C, 0 min 1 4 min 8 min 6 1 0 C min 4 9 min 4 min C 8. Jadi ini adalah hasil akhir dari latihan soal DFT.